Ibu Woro, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Polikarpus Galaraditya Jati, Nicholas Leo Santoso, dan Kenneth Owen Natulariu akan membahas case study yang berjudul Tantangan Menarik Investor dan Mewujudkan Mimpi Ibu Kota Negara Baru IKN. Next. Deskripsi kasus case study yang kami bahas yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara, menghadapi kesulitan menarik investor karena lokasinya yang terpencil di Kalimantan Timur dan kurangnya infrastruktur memadai. Selain itu, kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan ketidakpastian politik memperburuk minat terhadap proyek ini. Akibatnya, proyek IKN mengalami penundaan dan pembengkakan biaya, menyulitkan upaya untuk menarik investor. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR pada 11 Juni 2024, mengakui belum ada investor asing yang masuk. Hal ini akan menjadi masalah serius karena dapat menghambat jalan pembangunan IKN yang berdampak kepada molornya waktu pembangunan dan memperburuk kondisi perekonomian negara apabila hanya mengandalkan APBN. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran teori. Di sini kelompok kami menemukan dua pelanggaran teori, yakni teori negosiasi dan teori pesan persuasif. Oke, next. Untuk teori negosiasi sendiri, kami menemukan tiga pelanggaran teori, yakni negosiasi kolaboratif, negosiasi internasional, dan negosiasi integratif. Yang pertama, ada negosiasi kolaboratif. Dalam upaya menarik investor untuk mewujudkan impian Ibu Kota Negara Baru atau IKN, penerapan prinsip-prinsip negosiasi kolaboratif dapat menjadi kunci sukses. Negosiasi kolaboratif, yang juga dikenal sebagai negosiasi win-win, berfokus pada penciptaan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Namun karena kurangnya negosiasi kolaboratif ini, proyek IKN dinilai oleh beberapa pihak terlalu terburu-buru dan terkesan hanya akan menguntungkan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia saja. Hal ini menyebabkan para investor asing menjadi kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di proyek IKN ini. Selanjutnya, dalam teori negosiasi internasional, prinsip-prinsip seperti transparansi, kejujuran, dan kesetaraan akan memainkan peran penting. Namun, terdapat indikasi bahwa beberapa aspek dalam proses negosiasi di IKN tidak sepenuhnya berjalan dengan prinsip-prinsip ini. Misalnya, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada investor dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai regulasi dan kebijakan jangka panjang yang juga akan menghambat proses negosiasi yang efektif. Kemudian yang terakhir ada negosiasi integratif, juga dikenal sebagai win-win negotiation. Ini akan menekankan kepada pencarian solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini berbeda dengan negosiasi distributif, yang cenderung kompetitif dan berfokus kepada pembagian keuntungan secara terbatas. Untuk IKN sendiri, negosiasi integratif berarti pemerintah dan calon investor akan bekerja sama untuk menemukan cara-cara kreatif yang dapat meningkatkan nilai bagi kedua belah pihak. Seperti misalnya, pemerintah dapat menawarkan insentif seperti pajak yang lebih rendah, infrastruktur yang ditingkatkan, ataupun regulasi yang lebih ramah terhadap bisnis. Sementara investor dapat membawa modal, teknologi, dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunan IKN. Kunci dari negosiasi integratif adalah komunikasi yang terbuka dan transparan, di mana kedua belah pihak berbagi informasi secara jujur mengenai kebutuhan, kekhawatiran, dan tujuan mereka. Namun pada kasus kali ini belum terlaksana, karena otoritas IKN belum secara jelas mendefinisikan dan mengkomunikasikan persyaratan dan insentif investasi yang cukup menarik bagi investor asing. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor seperti keringanan pajak, prosedur pembebasan lahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Baik,
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu pelanggaran teori yang kedua, yaitu pesan persuasif. Menggunakan pesan persuasif adalah strategi kunci upaya menarik investor untuk mewujudkan impian ibu kota negara baru IKN. Pesan persuasif sendiri adalah bentuk komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan orang lain. Tujuannya adalah meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu, seperti membeli produk, mendukung sebuah ide, atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Pesan persuasif biasanya menggunakan berbagai teknik retorika dan psikologi untuk mencapai efek yang diinginkan. Termasuk yang pertama yaitu menyampaikan manfaat, menjelaskan keuntungan atau nilai tambah yang akan diperoleh audiens jika mereka mengikuti saran atau rekomendasi yang diberikan. Yang kedua, menggunakan bukti dan fakta, menyertakan data, statistik, atau contoh konkret yang mendukung argumen dan meningkatkan kreativitas pesan. Yang ketiga, membangun kreativitas, menunjukkan keahlian, kepercayaan, dan otoritas sumber pesan agar audiens merasa yakin dan percaya. Yang keempat, menggerakkan emosi, memanfaatkan perasaan seperti harapan, ketakutan, kebanggaan, atau kepedulian untuk memotivasi audiens agar bertindak sesuai dengan tujuan pesan. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang menarik, memilih kata-kata yang kuat dan efektif, menggunakan analogi atau metafora, dan menjaga kejelasan serta keringkasan dalam penyampaian pesan. Pesan persuasif yang efektif dapat menggerakkan investor dengan membangkitkan minat mereka, menekankan manfaat, dan mengurangi kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Pesan persuasif juga harus berfokus pada mengurangi kekhawatiran dan risiko yang mungkin dirasakan oleh investor, menyediakan data dan analisis yang menunjukkan stabilitas politik dan ekonomi negara, serta studi kelayakan proyek yang menunjukkan potensi pengembalian investasi yang tinggi, dapat mampu menenangkan ketakutan mereka. Selain itu, pemerintah harus siap menawarkan jaminan atau perlindungan hukum untuk memastikan bahwa investasi mereka aman. Namun, dalam hal ini, IKN gagal dalam mendapatkan perhatian investor. IKN mungkin tidak menonjol dari peluang investasi lain, gagal menarik perhatian, dan para investor lebih tertarik berinvestasi di negara lain. Ditambah dengan pernyataan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menyatakan belum ada investor masuk dapat merusak reputasi pemerintah dan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk solusi, kami menemukan 3 solusi utama. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Dengan memperkuat kredibilitas melalui transparansi, rekam jejak yang baik, dan menunjukkan komitmen terhadap proyek. Kemudian, yang kedua, menyusun pesan yang emosional dan logis. Dengan menggabungkan elemen-elemen emosional dalam pesan untuk menginspirasi dan memotivasi para investor, serta mendukungnya dengan data dan logika yang kuat. Dan yang terakhir, fokus kepada solusi win-win dengan mencari dan menekankan pada manfaat bersama yang bisa didapatkan dari investasi di IKN sehingga investor merasa mendapatkan nilai lebih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan case study kegagalan ibu kota negara atau IKN dalam menarik investor. Menurut kelompok kami, kegagalan IKN ini dapat dianalisis melalui perspektif teori negosiasi dan pesan persuasif. Yang keduanya merupakan komponen esensial dalam komunikasi bisnis. Berikut adalah kesimpulan dari analisis ini. Yang pertama,
teori negosiasi. Persiapan perencanaan yang kurang matang, lalu riset investor yang tidak memadai. Riset investor yang tidak memadai ini mengelola IKN gagal memahami kebutuhan dan preferensi investor potensial. Lalu selanjutnya studi kelayakan yang lemah. Dari studi kelayakan yang lemah ini merupakan kurangnya data yang meyakinkan mengenai potensi keuntungan dan pengelolaan risiko. Lalu komunikasi yang tidak efektif. Lalu kurangnya pelatihan komunikasi. Kurangnya pelatihan komunikasi ini merupakan tim negosiasi mungkin tidak cukup terlatih dalam komunikasi yang efektif dan mendengarkan aktif. Lalu selanjutnya, kurang transparansi. Informasi penting tidak disampaikan dengan jelas, menciptakan keraguan di kalangan investor. Selanjutnya ada BATNA yang lemah, lalu alternatif yang tidak kuat. Alternatif yang tidak kuat ini merupakan tidak memiliki opsi alternatif yang menarik jika negosiasi gagal, melemahkan posisi tawar. Lalu selanjutnya pendekatan win-win yang tidak optimal. Lalu pendekatan kolaboratif yang kurang. Pendekatan kolaboratif yang kurang ini merupakan gagal melibatkan investor dalam mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi pemerintahan Indonesia hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Lalu yang kedua, pesan persuasif. Yang pertama, kredibilitas atau etos yang lemah. Lalu berikutnya, reputasi yang tidak kuat. Reputasi yang tidak kuat ini merupakan rekam jejak pemerintah dan pengelola proyek yang tidak cukup meyakinkan investor. Lalu selanjutnya, kurangnya testimoni dan studi kasus. Kurangnya testimoni dan studi kasus ini merupakan tidak ada bukti konkret dari kesuksesan investor sebelumnya dalam proyek yang serupa. Lalu selanjutnya, pesan emosional atau patos dan logis atau logos yang tidak seimbang. Lalu narasi yang kurang inspiratif. Narasi yang kurang inspiratif ini merupakan gagal menyampaikan visi masa depan IKN yang menarik dan menginspirasi bagi investor. Lalu selanjutnya kekurangan data dan fakta. Informasi tidak didukung oleh data dan fakta yang kuat dan konkret. Lalu selanjutnya kompleksitas dan ketidakjelasan. Lalu presentasi yang rumit. Presentasi yang rumit ini mereka biasanya informasi yang disampaikan dengan cara yang terlalu teknis dan membingungkan. Jadi para investor sulit memahami apa yang diinginkan dari IKN ini. Lalu visualisasi data yang kurang. Visualisasi data yang kurang ini merupakan tidak memanfaatkan visualisasi data untuk menjelaskan informasi kompleks secara efektif. Lalu selanjutnya rangkuman penyebab kegagalan yang terjadi pada investasi di IKN ini. Yang pertama kami merangkum bahwa adanya kurang persiapan dan riset yang mendalam mengenai investor potensial. Lalu yang kedua, komunikasi yang tidak efektif dan kurang transparan dengan investor. Lalu yang ketiga, posisi tawar yang lemah karena kurangnya alternatif yang kuat. Lalu yang terakhir, gagal menyampaikan pesan yang kredibel dan meyakinkan para investor. Dengan memahami mengatasi kelemahan dalam teori negosiasi dan pesan persuasif, pengelola IKN dapat memperbaiki strategi mereka untuk menarik investasi di masa depan. Peningkatan dalam persiapan, komunikasi, dan penyampaian pesan yang lebih efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor memastikan keberhasilan proyek ibu kota negara. Sebelum kita berpisah, saya akan menyampaikan quotes sedikit. Quotes dari kami adalah, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda, dan jangan menyerah karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Jadi, pemerintah dan setiap organisasi yang terlibat dalam pembangunan IKN harus bangkit dan pantang menyerah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.